Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Guru pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab yang pertama, yaitu menyayangi anak yatim, dengan pembahasan yaitu Quran Surat Al-Maun dan hukum bacaannya. Materi baik kelas 5 SD Kurikulum Merdeka. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Maka anak-anak perhatikan gambar berikut. 1. Ada gambar apa anak-anak? Iya betul, gambar sedang mengaji. Yang kedua, ya gambar menyantuni anak yatim. Diharapkan kita bisa membaca surat Al-Maun atau membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sekaligus bisa menyantuni anak yatim. Selanjutnya ada asbabun nuzul Quran surat Al-Maun atau sebab-sebab turunnya surat Al-Maun, yaitu pada ayat 1 sampai 3 ya, ada orang yang menyembelih unta, kemudian datang anak yatim, tetapi anak yatim tersebut dihardik dan diusir. Jadi ketika meminta enggak dikasih, malah diusir. Yang ayat 4 sampai 7 sebabnya yaitu ada orang munafik yang mengerjakan sholat tidak karena Allah, tetapi karena ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Itu sebab turunnya surat Al-Maun. Yang selanjutnya tentang Al-Maun. Perhatikan, Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Jumlahnya 7 ayat. Surat Al-Maun itu termasuk surat yang ke-107. Diturunkan di Mekah, namanya surat Makkiyah. Dalam Al-Quran diturunkan di dua kota Mekah, di dua kota, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Kalau yang diturun di Mekah namanya surat Makkiyah. Nah, Al-Maun ini termasuk salah satu surat yang diturunkan di Mekah. Pesannya tidak boleh menghardik anak yatim. Selain itu, sholatlah dengan khusyuk, jangan jadi orang munafik. Oh ya, Pak Guru punya tepuk surat Al-Maun. Perhatikan, tepuk surat Al-Maun. Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Jumlahnya 7 ayat. Surat ke-107 diturunkan di Mekah. Namanya surat Makkiyah. Pesannya tidak boleh menghardik anak yatim. Selain itu, sholatlah dengan khusyuk, jangan jadi orang munafik. Allahu Akbar. Bisa ya anak-anak? Oke, baiklah. Yang selanjutnya kita akan membaca surat Al-Maun. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Oke, bisa ya anak-anak? Oke, yang selanjutnya hukum bacaan dalam surat Al-Maun. Dalam surat Al-Maun ada beberapa hukum bacaan tajwid. Yang pertama yaitu layin atau lain. Yang selanjutnya ada matobi atau panjang asli. Kemudian idhar qamariyah,
idgham samsiyah, idgham bila guna, ikhfa hakiki, mad wajib muttasil, dan yang terakhir mad arid lis sukun. Yang pertama yaitu layin. Layin yaitu bila mana ada fathah bertemu ya sukun dan fathah bertemu wawu sukun, maka dibaca ai dan am. Contoh aro'aita. Nah, di sini yang Pak contohkan adalah fathah bertemu ya sukun. Ai ini adalah hukum bacaan layin. Alasannya fathah diikuti ya sukun. Yang selanjutnya ada hukum bacaan mad tabi'i atau panjang asli. Mad artinya panjang. Mad tabi'i yaitu bila mana ada fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, dan dhammah bertemu wawu sukun, maka dibaca panjang, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh allazi yukadzibu. Nah, ini z-nya dibaca panjang. Apa alasannya? Ada kasroh diikuti ya sukun. Ini adalah hukum bacaan mad tabi'i. Yang selanjutnya ada hukum bacaan alif lam. Hukum bacaan alif lam ada 2. Yang pertama alif lam qamariyah atau idghar qamariyah. Apa sih alif lam qamariyah atau idghar qamariyah? Yaitu bila mana ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, yakni alif, ba, jim, ha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, ya, maka dibaca jelas. Contoh ala ta'amil miskin. Ini dibaca jelas, bacanya mil. Apa alasannya? Ada alif lam yang disukun. Ini namanya hukum bacaan idghar qamariyah. Yang selanjutnya alif lam samsiyah atau idgham samsiyah, yaitu bila mana ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiyah, yaitu ta, sa, dal, zal, ra, za, sin, shin, sod, dot, to, do, lam, nun, maka bacanya dimasukkan ke huruf sesudah alif lam. Contoh ara'aita allazi yukadzibu biddin. Nah, ini talla masuk ke sesudah alif lam yaitu lam. Yang kedua yaitu biddin masuk ke dal, yaitu sesudah alif lam ada huruf dal. Ini namanya hukum bacaan alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Untuk membedakan idghar qamariyah atau idgham samsiyah adalah bedanya kalau idghar qamariyah alif lamnya disukun, kalau idgham samsiyah alif lamnya tidak disukun. Yang selanjutnya ada hukum bacaan idgham bila gunnah, yaitu bila mana ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 2, yaitu lam dan ra, maka dibaca tidak dengung. Contoh fawailul lil musallin. Ini lul li tambah tanwin bertemu lam. Ini adalah hukum bacaan idgham bila gunnah. Yang selanjutnya ada hukum bacaan ikhfa hakiki atau samar-samar, yaitu bila mana ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dot, to, do, fa, qaf, qaf, maka dibaca samar-samar. Contoh an salatihim sahun. Ini dibaca samar. Alasannya nun sukun bertemu sod. Ini adalah hukum bacaan ikhfa hakiki. Yang selanjutnya ada hukum bacaan idghar safawi, yaitu bila mana ada mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka dibaca jelas di bibir. Contoh alladzina hum an salatihim sahun. Ini dibaca jelas hum, ini juga dibaca jelas him. Alasannya adalah mim sukun bertemu ain, mim sukun bertemu sin. Ini adalah hukum bacaan idghar safawi. Yang selanjutnya ada hukum bacaan mad wajib muttasil, yaitu bila mana ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka dibaca panjang, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh alladzina hum yura'un. Yura'nya dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Ra'un yaitu
itu alasannya ada matobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Yang selanjutnya ada hukum bacaan mad arid lis-sukun, yaitu bila mana ada matobi'i bertemu dengan huruf hidup lalu diberhentikan, maka dibaca panjang. Panjangnya bisa 1, 2, 3 alif atau 2, 4, 6 harakat. Contoh, wa yamna'unal ma'un. Nah ini aun, ini adalah hukum bacaan mad arid lis-sukun. Apa alasannya? Ada matobi'i, yaitu tengah bertemu huruf sukun, diikuti huruf hidup lalu diberhentikan. Itulah hukum bacaan yang ada dalam surat Al-Maun. Kesimpulan 1. Surat Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Yang kedua, ayat 1 sampai 3 berisi bahwa kita tidak boleh menghardik anak yatim. Yang ketiga, ayat 4 sampai 7 kita tidak boleh menjadi orang munafik, yaitu orang yang mengerjakan kebaikan hanya ingin selalu dipuji. Istilahnya ya pamer. Kita tidak boleh jadi orang yang suka pamer. Yang keempat, hukum bacaan dalam surat Al-Maun ada 9, yaitu lain atau lain, matobi'i, idgham samsiyah, idgham qamariyah, idgham bilahunna, ikhfa haqiqi, idhar syafawi, mad wajib muttasil, dan mad arid lis-sukun. Itu kesimpulannya. Adapun tugasnya, perhatikan, buatlah menjadi 4 atau 5 kelompok. Nanti setiap kelompok membaca surat Al-Maun bersama-sama di depan kelas dengan baik dan benar, dengan atau sesuai hukum bacaan yang sudah Pak Guru ajarkan. Yang kedua, nanti kalian diskusikan dalam surat Al-Maun ada hukum bacaan apa saja, nanti tunjukkan di depan kelas. Paham ya tugasnya? Demikian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Pak Guru harap apa yang Pak Guru sampaikan di rumah dipelajari kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.